فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Hadhihi Da'watina wa Aqidatina milik Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullahi alaihi. Kita berada pada beberapa poin terakhir. Masih tersisa 2 poin dari kitab ini. 2 poin terakhir, 2 poin penutup dalam kitab ini. Kita baca yang berikutnya. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau. As-sadis wa thalathun, poin yang ke-36. Na'taqidu dhalala man yunkiru ahadits al-mahdi wad-dajjal wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salam. Kita pikirkan dulu yang ini. Kami meyakini tentang kesesatan orang-orang yang mengingkari hadis-hadis tentang Imam Mahdi, tentang Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa putra Maryam alaihissalam. Nah, 3 hal ini adalah materi akidah. Yang mengingkarinya sesuai dengan pelajaran dari sang penulis Syekh Muqbil sesat. Karena kesalahan inilah kita mengingkari mereka. Kata beliau berikutnya, walasna na'ni mahdi rafidah, dan bukan yang kami inginkan adalah Mahdi di sisi orang-orang Rafidah. Kata mereka Imamul Muntadhar. Akan nanti keterangan tentang hal ini. Bal imamun min ahli bait an-nubuwah. Bahkan Mahdi adalah Imam Mahdi, imam dari Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli sunnah, selain dari kalangan Ahlul Bait, Quraisy, Hashimi. Nah, dia pun dari kalangan ahli sunnah, bukan ahlul bid'ah. Yamla'ul arda adlan wa qistan kama muli'at dhulman wa jawran. Nah, akan memenuhi bumi keadilan sebagaimana dipenuhi dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Ini diantara sifat-sifat tentang kedatangan Imam Mahdi, membawa keadilan di permukaan bumi.
Wa qulna innahu min ahli sunnah li'anna sabba afadilis sahabati laysa min al-'adad. Kami katakan bahwasanya Imam Mahdi adalah imam ahlu sunnah dikarenakan mencela orang-orang terpandang dari kalangan sahabat bukanlah termasuk keadilan. Beliau ingin menepis anggapan Rafidhah dari Imam Mahdi yang mereka nantikan bukan datang dari mereka. Akan datang jadi bahwasanya bahkan yang mereka tunggu, yang mereka nanti adalah Dajjal, bukan Imam Mahdi. Dajjal akan keluar dan mereka akan menjadi bala tentara Dajjal yang mereka selama ini nantikan keluarnya ternyata adalah ternyata adalah Dajjal. Dan barakallahu fikum, ini poin yang ke-36 yang merupakan kajian pada materi kita dalam kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna pada amalan ini. Pertama-tama beliau mengatakan na'taqidu, kami meyakini, mengideologi. Ini adalah bagian daripada akidah. Keyakinan jazm, keyakinan pasti tanpa ada keraguan di dalamnya. Ini perkara akidah, poin yang ke-36. Ada 3 hal barakallahu fikum akidah dasar dalam poin ini. Pertama tentang kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman. Yang kedua tentang keluarnya Dajjal. Yang ketiga tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. 3 hal yang keseluruhannya datang landasan hukum akan poin-poin ini. Mahdi dan Dajjal dalam hadis-hadis. Turunnya Nabi Isa juga dalam hadis. Pengangkatan Nabi Isa dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi, Dajjal serta Isa ada di dalam Sahihain, ada juga di luar Sahihain, datang dengan berita-berita yang sahih. Al-Muhim mengingkari tentang hadis-hadis Nabi SAW akan hal ini adalah kesesatan sesuai dengan apa yang beliau sang penulis sebutkan. Banyak hadis yang datang menyifati tentang Imam Mahdi. Di antaranya adalah bahwasanya nama Imam Mahdi serta nama bapaknya sama dengan nama Nabi SAW serta nama bapak beliau. Nama dan bapak, nama beliau dan bapak beliau sama dengan Imam Mahdi. Mahdi adalah julukan nisbah. Muhammad bin Abdullah. Demikian juga sama-sama dari Quraisy, bangsa Arab, dari Bani Hashim. Akan sebutkan bahwasanya adalah anak keturunannya Fatimah radhiyallahu anha. Sifat lainnya beliau sebutkan di sini kepada kita bahwasanya dia keluar dengan tujuan untuk mengembalikan keadilan yang sempat hilang di permukaan bumi, tergantikan dengan kezaliman dan kesemena-menahan. Ada isu yang tersebar bahwasanya sekarang Imam Mahdi sudah lahir. Allahu a'lam akan hal tersebut. Bahkan berita ini bukan berita yang asing. Tahun-tahun sebelumnya pun diberitakan bahwa Imam Mahdi sudah lahir. Isu yang membuat heboh. Hanya saya tidak berlandasan hukum. Entah kapan lahirnya, ya sudah akan keluar dan itu kita imani. Adapun Imam Mahdi yang versi Rafidhah,
yang katanya sudah lahir dari tahun sekitar 600-an atau 700-an kurang lebih. Hanya saja belum keluar, dia masih berada di dalam gua. Mereka telah mempersiapkan baik itu kendaraannya berupa kuda serta persenjataan yang lengkap. Bisa jadi mereka nantikan adalah sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang disebutkan dalam kitab beliau Al-Hajjul Nubuwah. Bantahnya berisikan tentang persamaan antara Rafidhah dengan Yahudi dari banyak sisi, termasuk sisi yang satu ini. Sisi yang lainnya bahwasanya mereka menuding malaikat Jibril pengkhianat, makanya mereka memusuhinya dengan terang-terangan di hadapan Nabi SAW ketika mereka bertanya, "Man ya'tik min malaikah?" Siapa yang datang kepada engkau dari kalangan malaikat? Nabi SAW ditanya oleh seorang Yahudi akan hal tersebut. Beliau menjawab, Jibril. Ketika mendengar hal tersebut, orang Yahudi memberikan sanggahan, "Dzaka aduwwun lana minal malaikah." Itu adalah musuh kami dari kalangan malaikat. Makanya turun perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin." Nah, ketika kaum Yahudi menjadikan musuh dari kalangan malaikat adalah malaikat Jibril, sama halnya pada Rafidhah. Rafidhah juga memusuhi malaikat Jibril. Dengan anggapan mereka bahwasanya malaikat Jibril salah alamat dalam menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah, hendaknya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi ternyata salah alamat. Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu lancangnya mereka. Kalau mencela Nabi SAW atau mencela malaikat Jibril berarti mencela sang pengutusnya. Yang mengutusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah mensifati bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam adalah amin, terpercaya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin." Al-Qur'an turun melalui perantara Ruhul Amin. Ruh dari Allah Subhanahu wa taala, alamin ini terpercaya, amanat, tidak mungkin salah atau meleset. Kalau mereka menuding bahwasanya malaikat Jibril adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala tersalah alamat, berarti mereka tak, atau dalam secara langsung mereka, secara tidak langsung mereka juga menuding Allah salah memilih. Ini mereka inginkan. Sisi kesamaan yang lain antara Rafidhah dengan Yahudi, sebagaimana orang Yahudi membenci sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Rafidhah sangat membenci. Dan materi yang sedang kita kaji adalah bahwa barakallahu fikum, datang penyebutan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bala tentara Dajjal akan keluar dari 70.000 Yahud Asbahan. 70.000 orang Yahudi di Asbahan, salah satu kota di Iran sekarang. Dan dari zaman dulu sampai zaman sekarang Asbahan masuk dalam daerah Iran, basis terbesar Syiah Rafidhah di alam semesta. Sampai hari ini masih dipenuhi oleh orang Syiah Rafidhah. Jadi maksud dalam hadis tersebut Syekhul Islam adalah mereka. Tidak ada bedanya. Yahudi adalah Rafidhah, Rafidhah adalah Yahudi. Atau demikian, kebalikannya. Sisi penyamaan dari sekitar puluhan bersamaan. Ini diantaranya. Jadi hakikatnya barakallahu fikum bahwasanya Rafidhah yang menanti, mereka yang menanti Mahdi, ternyata mereka nantikan adalah Dajjal. Merupakan pengikut setianya, bala tentaranya Dajjal. Entah dengan isu santer yang mengkait-kaitkan tentang komunitas Illuminati, si mata picek, bala tentara Dajjal sudah bersiap siaga untuk menanti kedatangan pemimpin terbesar mereka. Al-Muhim ini diantaranya.
Syiar Rafidhah yang mereka nantikan adalah Dajjal. Adapun Dajjal, barakallahu fikum, kita akan mengkaji sekilas tentang Imam Mahdi. Bahwasanya nama dia sama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nama orang tuanya sama dengan nama orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah dari Quraisy, Hashimi dan seterusnya. Adapun Dajjal, datang julukan tentang dia Al-Masih. Nah, dalam hadis Abu Hurairah di akhir doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyat wal mamat wa min fitnat al-masiihid dajjal. Al-Masih memiliki dua arti. Yang pertama adalah masih bermakna mamsuh ainihil yusra. Mamsuh artinya adalah terhapus atau tertutup sebelah matanya. Jadi ilustrasi tentang Dajjal yang mungkin tersebar pada ilustrasi-ilustrasi tentang Dajjal, mereka menggambarkan Dajjal memiliki satu mata di tengah. Ya, bukan demikian. Kami dapat adalah matanya dua, hanya saja satunya picek, satunya terhapus. Bukan seperti sebagian orang menggambarkan Dajjal matanya di tengah. Dan keberadaan dia sudah ada sekarang. Sekarang sudah ada. Sebagaimana berita datang dalam Sahih Muslim, kisah tentang seorang sahabat tadinya beragama Nasrani kemudian masuk Islam setelah kejadian ini. Nah, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Dia pernah mengarungi lautan bersama 30 orang dari kaumnya. Dia dari Bani Ad-Dar, utara Jazirah Arab. Meskipun mereka di Jazirah Arab hanya saja terlalu dekat dengan kerajaan Romawi, makanya mereka terpengaruh dengan agama Nasrani yang dianut oleh kerajaan Romawi. Akhirnya mereka pun berpenganut agama Nasrani. Bangsa Arab. Profesi mereka adalah nelayan. Akhirnya mereka pergi mengarungi lautan pada suatu hari dengan kurang lebih 30 personil. Selama sebulan penuh mereka terombang-ambing oleh badai dan ombak. Akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau. Mereka tak tahu pulau mana itu, karena mereka dibawa. Tidak bisa lagi dikendalikan kapal mereka. Mereka dibawa entah kemana, terdampar di sebuah pulau. Setelah berakhir badai, mereka turun mendekat ke bibir pantai pulau tersebut. Mereka mendapati hewan yang tidak diketahui mana kepala dari ekornya, karena dari atas sampai bawah bulu semua. Hewan melata. Semakin kaget mereka ketika hewan tersebut berbicara. Dia mengakui bahwasanya namanya adalah Jassasa. Nah, penjaga pulau Dajjal. Terjadi perbincangan antara mereka. Mereka memberitahukan bahwasanya kami dari bangsa Arab, kami terombang-ambing selama sebulan penuh di lautan, kami terdampar ke pulau engkau ini. Jassasa, hewan melata tadi yang bisa berbicara, memberitahukan bahwasanya di dalam ada seseorang yang sudah sekian lama menanti-nanti kedatangan kalian. Nah, tadinya Adari dengan kaumnya, dia sendiri kepala pemimpin, kepala sukunya, mengetahui bahwasanya di luar saja sudah seram, bagaimana lagi yang di dalam. Ya, yang di luar saja dengan postur seperti ini biasa saja sudah seram, bagaimana lagi yang di dalam. Akhirnya mereka tak ada jalan yang lain kecuali masuk ke dalam pulau tersebut. Semakin ke tengah, ternyata mereka dapati sosok yang besar, terbelenggu leher, tangan dan kakinya. Dia menanyakan tentang tiga hal. Di antaranya adalah apakah sungai Tigris sudah kering atau masih mengalir airnya. Nah, Tamim Ad-Dari serta beberapa orang dari kaumnya mengatakan bahwasanya masih mengalir. Orang tersebut mengatakan bahwasanya tunggu saja, kalau kering aku akan keluar. Kalau sungai tersebut kering aku akan keluar.
Sungai Tigris. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah kebun kurma di Baihan masih berbuah atau sudah kering kerontang? Dia mengatakan bahwasanya kebun kurma di Baihan masih berbuah. Dia mengatakan bahwasanya kalau sudah tidak berbuah lagi, hampir-hampir aku akan keluar. Pertanyaan ketiga dia tanyakan lagi, apakah sudah keluar seseorang yang mengaku nabi? Karena dia dari bangsa Arab, dia tahu, dia dengar akan berita tersebut. Ya, keluar seorang di kota Makkah, yang kami dengar sekarang dia sudah hijrah ke Madinah, namanya Muhammad. Kemudian orang tersebut juga memberikan nasihat bahwasanya lebih baik bagi kalian untuk mengikuti orang tersebut. Nah, dan sebentar lagi aku akan keluar. Akhirnya mereka pergi meninggalkan pulau tersebut setelah mendapatkan sedikit pengalaman di pulau tersebut. Dia penasaran dengan apa yang diberitakan oleh orang itu. Akhirnya dia pergi bertemu dengan Nabi SAW. Akhirnya masuk memeluk agama Islam dan memberitakan apa yang barusan dia dapati dan kaumnya kepada Nabi SAW tentang pertemuan mereka dengan Dajjal. Nah, pertemuan mereka dengan Dajjal. Adapun tentang berita-berita yang datang dari Nabi SAW tentang Dajjal, bahwasanya Dajjal tempat keluarnya atau dia sekarang berada di salah satu pulau di daerah timur. Namun tak seorang pun mengetahui pasti di mana pulau tersebut berada. Ada spekulasi bahwasanya pulau tersebut adalah di Sukotro, sebelah selatan wilayah Yaman. Ada lagi mengatakan bahkan pulaunya kecil tersembunyi di antara Selat Sulawesi, antara Sulawesi dan Kalimantan. Al-Muhim, tidak ada yang tahu. Yang pernah bertemu saja tidak memberitakan kepada kita di mana pulau tersebut. Tamim Ad-Dari, dia nggak tahu. Dia datang ke tempat tersebut tanpa disengaja, pulang pun dia sudah nggak tahu di mana arah pulau itu. Tanpa disengaja, Allah yang menggiring dia tuh sampai ke tempat tersebut dengan badai. Nah, al-muhim sudah ada. Keberadaannya sudah ada, masih terbelenggu, dan sebentar lagi dia keluar apabila tanda-tanda dari 3 tanda tersebut sudah ada. Tanda pertama Nabi SAW sudah diutus, bahkan beliau sudah meninggal. Tanda yang kedua masih dinanti-nanti. Berita datang tentang keluarnya Dajjal, barakallahu fikum, bahwa dia akan menguasai seluruh belahan bumi dalam kurun 40. Ini perawi Rabu. 40 apa ini? 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Nah, seluruh belahan bumi dia bisa masuki kecuali Makkah dan Madinah. Karena setiap kali dia masuk ke kota Makkah dan kota Madinah, dia mendapati para malaikat menjaga setiap gang-gang atau lorong-lorong kota Madinah Makkah dan Madinah dengan pedang yang terhunus. Dia hanya melihat dari kejauhan, dia naik salah satu bukit di kota Madinah sambil menunjuk kepada Masjid Nabi SAW. Kata dia, "Hada Qasru Ahmad." Dia bilang, ini adalah gedungnya Ahmad, bahasanya dia. Dan Dajjal sendiri artinya adalah, dia kata Dajjulun artinya adalah kadibu. Dajjal juga mubarak artinya banyak dusta, bahkan pendusta. Di setiap pendusta bisa dijuluki dengan Dajjal apabila terlalu banyak dan berlebihan kedustaannya. Dajjal dan Dajjalul Akbar, ini dia kasihan Dajjal. Dia ibaratnya seperti tukang sihir atau tukang sulap. Dia bisa menipu mata dengan kecepatan tangan. Nah, apa yang dilihat oleh orang lain daripada apa yang dia perbuat. Dia berjalan dengan satu bukit roti. Kemudian dia pun memiliki fitnah berupa surga dan neraka. Wailah hakikatnya surga dia adalah api yang membakar, serta neraka dia adalah sesuatu yang sejuk. Dengan tujuan untuk menggoda orang. Dalam salah satu ujiannya, dia menggoda seseorang dari pemuda kaum muslimin
yang beriman kepada Allah. Dia mengatakan tersebut bahwasanya aku adalah Rabb. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Pemuda tersebut dikarenakan datang berita dari Nabi SAW bahwasanya, setiap orang yang beriman memiliki pandangan yang bisa melihat bukti dan tanda bahwasanya dia adalah pendusta dari tulisan kafaro di dahi Dajjal. Pemuda ini mengatakan bahwasanya aku tidak percaya kepada engkau, bahkan kepada Dajjal. Dia ingin membuktikan bahwasanya dia adalah Rabb. Dia adalah Rabb dengan membelah pemuda tersebut dari arah kepala sampai ke bawah, terbelah menjadi dua, kemudian dihidupkan kembali. Dajjal pun mengatakan bahwasanya sekarang aku percaya aku bisa mematikan kemudian menghidupkan. Pemuda tersebut mengatakan bahkan aku semakin percaya bahwasanya engkau adalah Dajjal. Kali keduanya dia ingin membunuh, dia tak kuasa. Kemudian barakallahu fikum dalam satu hadis berpindah ke materi berikutnya tentang turunnya Isa bin Maryam, dan ini yang kita yakini bahwasanya Nabi Isa sampai sekarang belum meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Isa tidaklah dia dibunuh, tidaklah dia disalib, akan tetapi disamarkan kepada mereka. Datang dalam berita yang berdasarkan Al-Quran dari tafsir-tafsir para ulama tentang hal tersebut bahwasanya Nabi Isa terangkat, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Jadi sampai sekarang belum meninggal. Satu-satunya nabi yang belum meninggal sampai saat ini adalah Nabi Isa alaihi salam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan turun nanti suatu saat di akhir zaman dengan sekitar 3 atau 4 misi yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada dia ketika itu. Yang paling pertama adalah untuk membunuh Dajjal, yang kedua adalah untuk menyebarkan keadilan di permukaan bumi ketika bumi dipenuhi dengan kedoliman dan kesemena-menahan. Yang berikutnya adalah untuk mematahkan salib, kemudian juga untuk membunuh seluruh babi yang ada di permukaan bumi, termasuk dengan tujuan untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa AS yang membunuh Dajjal. Adapun Nabi Isa AS barakallahu fikum turun ke akhir zaman bukan membawa syariat yang baru, bahkan beliau turun berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW, dengan syariat beliau. Dengan hadis-hadis yang begitu banyak seperti perkataan Nabi SAW bahwa "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Musa hidup di zamanku sekarang ini, niscaya dia tidak memiliki kelonggaran kecuali harus mengikuti agamaku. Karena Nabi SAW datang dengan syariat yang menghapus syariat-syariat terdahulu, baik itu syariat Musa ataupun syariat Isa alaihi wassalam. Jadi Isa turun bukan untuk membawa syariat yang baru, bahkan beliau berhukum dengan hukumnya syariat Muhammad SAW. Terbukti bahwasanya ketika dia turun, Nabi Isa turun dari langit menuju ke permukaan bumi, pada salah satu salat subuh, merupakan salat subuh pertama di permukaan bumi, Imam Mahdi akan menegakkan salat, kemudian diberitakan kepada dia sebelum bertakbir salat tersebut bahwasanya Nabi Isa sudah turun. Imam Mahdi bertanya, apakah betul sudah turun? Iya, dia ada di belakang. Kemudian Imam Mahdi memanggil Nabi Isa AS untuk maju menjadi imam, dikarenakan beliau adalah seorang nabi, sedangkan Imam Mahdi adalah manusia biasa. Beliau memberikan jawaban bahwasanya inna ma'ana tabi' ghairu matbu'. Sesungguhnya saja aku adalah pengikut, bukan yang diikuti. Menunjukkan bahwasanya beliau berhukum dengan hukumnya yang berlaku ketika itu adalah hukum Nabi SAW, meskipun beliau ada seorang nabi yang memiliki syariat tersendiri. Beliau pun menikah dari wanita Quraisyah ketika itu. Juga menikah dengan syariat Islam. Dan kesemuanya ini kata beliau bahwasanya kami meyakininya, kebenaran tentang Mahdi, Imam Mahdi, kebenaran tentang Dajjal yang akan keluar nanti di akhir zaman. Kebenaran tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam dengan visi dan misi telah kita sebutkan tadi depan, bahwasanya kesemuanya datang dengan hadis-hadis yang sahih tanpa
perlu untuk kita menolak dan mengingkarinya, bahkan kita meyakininya ketika itu adalah riwayat yang sahih. Beliau mengklaim di sini bahwasanya mengingkari hal tersebut adalah sesat. Yang mengingkari hal tersebut adalah sesat. Dari kalangan ahlul kalam, dari kalangan aqlaniyin, yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis semacam ini tidaklah masuk di akal, tidak logika, dan seterusnya. Bahkan sebagian disebutkan di sini termasuk alamatus saat, tanda-tanda besar tegaknya hari kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam. Salah satu di antara 10 tanda besar tegaknya hari kiamat. Dajjal disebutkan dalam tanda-tanda hari kiamat dengan kerusakan yang dia bawa, fitnah yang dia bawa. Kemudian Nabi Isa turun juga ke permukaan bumi, juga merupakan tanda-tanda hari kiamat. Ketika Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, keluar fitnah yang baru bagi umat manusia di permukaan bumi ketika itu. Ini Ya'juj dan Ma'juj, namun tidak disebutkan di sini. Dan Nabi Isa pun berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana mereka bisa menghadapi Dajjal serta bala tentaranya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada Nabi Isa akan permintaan dan permohonannya bahwasanya kalian tidak mampu untuk makhluk yang satu ini. Karena jumlah mereka lebih banyak, kekuatan mereka lebih besar. Nah, mereka adalah perusak. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Isa, lari saja semampu kalian, bersembunyi sejauh mungkin. Mereka lari ke puncak-puncak gunung. Nah, ke lubang-lubang di dalam goa. Alumni sejauh mungkin. Jangan sampai terkejar dengan kejarannya Ya'juj dan Ma'juj. Alasan beliau menyatakan bahwa Mahdi yang dimaksud dengan versi Rafidhah bukanlah Mahdi yang dimaksud oleh versi Ahlus Sunnah, dengan satu alasan yang disebutkan di sini, dikarenakan bahwa Rafidhah mereka mencela para sahabat, sedangkan mencela para sahabat adalah ketidakadilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nah, ita'i dzil qurba, mendatangkan anggota keluarga Nabi SAW sebagai mereka adalah sahabat, dan mencela para sahabat bukanlah keadilan. Makanya Rafidhah tidak ada keadilan pada mereka. Jadi ya mereka iming-imingi cita-citakan nanti tentang Imam Mahdi, bukanlah Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah berlandaskan kitab dan As-Sunnah, namun ternyata mereka nanti-nantikan adalah Imam Mahdi versi mereka, yakni Dajjal. Ini yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih dalam kitab yang tadi kita tidak isyaratkan di depan. Yang mereka nanti adalah Dajjal. Sama-sama menanti. Ahlus Sunnah menanti Imam Mahdi hakiki sejati, Rafidhah juga menanti Imam Mahdi imitasi, yang mereka inginkan adalah Dajjal. Barakallahu fikum jami'an. Tapi ini satu poin yang berkaitan dengan poin kita pada malam hari yang berbarokah ini. Masih tersisa satu poin yang lain, insyaallah kita akan ambil lain waktu. Dan berita gembira insyaallah pada selesainya dari buku ini kita akan lanjut pada materi tauhid dari kitab Tauhid milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.